pada intinya terkait dengan perubahan pola pikir, budaya kerja, kemudian bagaimana sikap perilaku pegawai untuk di dalam lingkungan kantor sehari-hari, dan kemudian untuk mempercepat proses reformasi birokrasi. Kenapa proses reformasi birokrasi itu penting? Karena konsen pelayanan publik adalah salah satu hal yang mampu untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, bersih, bebas korupsi, bersih melayani segala macam. Maka diperlukan perubahan perilaku, pola pikir dan budaya kerja di internal kita dulu lah, agar kemudian garis besar pelayanan publik yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, hal yang mau dicapai adalah seperti yang disampaikan Doi, dua garis besarnya itu adalah bagaimana sistem yang dijalankan dalam birokrasi itu mengubah dua hal. Yang pertama adalah masalah mindset ataupun pola pikir para abdi negara, dan yang kedua adalah culture set atau pola kerja, budaya kerja ataupun pola kerja di khususnya ASN gitu. Nah, kenapa manajemen perubahan ini diperlukan dalam proses reformasi birokrasi itu menjadi oh iya, saya bisa menjawab. Ya kenapa Pak? Jadi diperlukan nih. Bahkan ditaruh di nomor 1 gitu ya. Dari 8 area manajemen perubahan ini ditaruh nomor 1 karena pintu gerbang pelayanan publik khususnya misalnya yang dilakukan oleh birokrasi ataupun penyelenggara negara itu adalah pelayanan publik. Nah, orang mengakses pelayanan publik itu tahu itu berbudaya ataupun bagus atau tidak itu di depan. Biasanya yang menghadapi orang kesan pertama menentukan kesan selanjutnya ya. Jadi kalau seperti iklan. Jadi kalau mindset abdi negara belum melayani mindsetnya itu pasti akan terjadi ketidakpuasan terhadap masyarakat ya. Salah satunya bisa melaporkan ke ombudsman karena mindsetnya bukan melayani, bahkan minta dilayani. Ya, kalau terkait dengan pola pikir serta budaya kerja di lingkungan ASN, kita tidak berbicara soal apakah itu khusus bagian masif atau apakah itu kemudian di daerah tertentu, tapi secara garis besar, kenapa kemudian reformasi birokrasi ini menjadi penting khususnya di bidang manajemen perubahan? Karena selama ini pola pikir ASN terkesan dalam tanda kutip itu ya ingin dilayani bukan melayani. Justru terbalik ya. Justru terbalik ingin dilayani. Nah, maka kemudian bagian manajemen perubahan ini menjadi penting agar masyarakat yang bisa mengakses ke setiap kantor instansi pelayanan publik, jadi kesannya dia dapat dilayani dengan terbaik gitu. Bukan kemudian pegawainya yang ingin malah ingin dilayani malah kebalik gitu. Kalau bisa di khusus di manajemen perubahan kita yang pertama pasti kita akan melakukan menyusun rencana kerja dalam roadmap. Ya, roadmap yang kita susun ini harus disinkronisasikan antara satu area dengan 7 area lainnya, sehingga 8 area perubahan tersebut mempunyai visi dan misi dalam rencana kerja yang sama. Berarti harus terkoneksi Iya, semuanya ya. nggak boleh kalau karena manajemen perubahan jalan sendiri ya, meninggalkan bagian pengawasan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, selain membuat roadmap, kita juga melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan masing-masing bidang dan itu dikoordinir oleh bidang ataupun area manajemen perubahan. Setelah itu tentu harus dilakukan evaluasi, dan itu juga tugas berat dari bidang ataupun area manajemen perubahan. Nah, selain itu Pak Ika, di manajemen perubahan ini juga ada hal yang nggak kalah penting, bahwa dia memastikan yang bergerak ini bukan hanya pada level staff ataupun bidang-bidang, tapi dia harus memastikan juga keterlibatan pimpinan dalam proses reformasi birokrasi, khususnya manajemen perubahan ini terlibat aktif. Karena kalau pimpinannya nggak aktif, nah nanti susah nih menggerakkan yang di bawah. Makanya kita sama-sama saling dukung dalam melakukan area perubahan tersebut. Oke, kemarin dalam rangka menegakkan reformasi birokrasi khususnya di bidang manajemen area perubahan, kita di bidang manajemen area perubahan sudah mengeluarkan menyusunlah beberapa draft
draft ketentuan-ketentuan atau tertib yang harus dilakukan instansi pegawai di lingkungan instansi ombudsman itu sendiri. Apa itu? Nah, yang pertama tata tertib. Terkait dengan tata tertib kita di kantor. Tata tertib di kantor kita harus menyusun seragam di kantor. Setiap hari kita mengatur agar kemudian di kantor ini tercipta keseragaman. Jangan kemudian masing-masing berpakaian semau-maunya, seenaknya. Kemudian itu mulai pakaian, celana sampai kepada penggunaan sepatu. Jadi seperti mengatur fashion. Agar kemudian saat masyarakat datang, mau itu terlapor, mau itu pelapor, look yang dilihat oleh mereka ini, oh ini sebuah lembaga negara, maka ya kita harus mencerminkan bahwa kita adalah pegawai lembaga negara yang dalam tanda kutip bisa dihormati oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan tata ruang, ada ruang khusus merokok, ada ruang khusus makan. Nah, disitulah kita nanti akan mengatur perilaku itu. Jangan sampai di dalam kantor kita berlaku semaunya sendiri, seenak-enaknya sendiri, makan di meja masing-masing misalnya, itu nanti akan tidak terlihat bagus lah di mata masyarakat. Kemudian melayani pelapor, kita menyusun SOP melayani pelapor seperti apa, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melayani pelapor yang datang langsung maupun dalam media sosial, itu pun juga diatur oleh. Kita sebenarnya sekarang sudah masuk fase terakhir pelaksanaan reformasi birokrasi, karena ada 3 fase. Yang pertama adalah fase 2010-2015, kemudian 2016-2019, kemudian ini 2020 sampai 2024. Dan harapan pemerintah di 2025 kita sudah bisa mewujudkan birokrasi berkelas dunia loh ya. Kelas dunia ya. Kelas dunia. Sesuai dengan yang diceritakan oleh agen perubahan ya. Iya. Visi-misi berkelas dunia. Visi-misinya agen perubahan ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang pemerintah manajemen perubahannya sangat penting, khususnya apa? Khususnya untuk melakukan ataupun merubah pola pikir terhadap resistensi adanya perubahan. Karena sering juga datang laporan ke ombudsman misalnya, ada petugas yang memang dengan pola pikir ataupun mindset bahari, kalau kata orang Banjar, mindset awas. Jadi kalau mau, karena yang butuh ini masyarakat kan datang ke kantor, jadi ya sudah tunggu saja kapan saya bisa gitu. Nah, ini ada beberapa penolakan dari khususnya orang-orang yang susah untuk diajak berubah. Nah, jadi tugas berat di manajemen perubahan ini adalah kami harus bekerja dengan cepat, tapi mencari pola bagaimana semua pegawai ini bukan hanya di ombudsman, di instansi lain juga begitu. Bagaimana semuanya bergerak sama mau berubah, karena merubah culture ataupun mindset orang itu nggak gampang. Nah, jadi salah satu tugas berat manajemen perubahan itu tadi untuk memperkecil ruang